warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Napak tilas perjuangan Syekh Subakir dalam Kitab Mukhtasar. Kitab yang berjudul Mukhtasar adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Subakir pada abad ke-13. Kita ketahui Syekh Subakir adalah sosok penyebar Islam yang fenomenal di tanah Jawa. Napak tilas perjuangan Syekh Subakir dapat menghasilkan ajaran Islam yang dapat menyatu di dalam kultur Jawa, sehingga ajaran dan metode dakwah Syekh Subakir dilanjutkan oleh generasi ulama selanjutnya, yakni Syekh Jumadil Kubro hingga para wali songo. Kitab tersebut berisi tentang serat yang merangkum pupuh asmaradana atau petuah-petuah asal muasal munculnya dunia. Dalam mukadimah kitab Mukhtasar, Syekh Subakir telah menjelaskan singkat asal muasal lahirnya tanah Jawa. Mukadimah tersebut menjelaskan tentang penduduk tanah Jawa yang dulu disebut dengan nama tanah dan nusa atau pulau, yang sebagian besar pada waktu itu dihuni oleh masyarakat yang sekarang disebut dengan masyarakat Sunda. Sebelumnya Pulau Jawa juga mempunyai sebuah nama lain selain tanah Nusa. Di antaranya adalah Nusa Hara-Hara atau Nusa Kendang yang mempunyai arti tanah atau pulau yang masih liar. Maka tidak heran Syekh Subakir tatkala menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa, ia mendapat banyak sekali rintangan atau masalah yang muncul. Mulai dari masalah masyarakat yang menentang kehadiran Syekh Subakir di tanah Jawa dan masalah gangguan gaib penghuni tanah Jawa. Perjuangan Syekh Subakir dalam menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa dimulai pada abad ke-13. Syekh Subakir masuk di tanah Jawa yang dikirim langsung dari negara Istanbul. Pengembaraan Syekh Subakir menapaki tanah Jawa dimulai dari ujung timur Pulau Jawa. Ia berjalan dan terus berjalan untuk mencari titik di mana pusat kerajaan jin berasal. Sampai pada akhirnya ia menemukan salah satu bukit yang disebut Bukit Tidar. Ketika sudah menemukan pusat kerajaan jin tersebut, Syekh Subakir kemudian tidak menunggu waktu lama untuk naik di atas bukit tersebut. Syekh Subakir kemudian naik ke bukit tersebut. Perlu kita ketahui bahwa pada zaman dulu bukit masih dalam kondisi hutan belantara, sepi, banyak sekali gangguan dari jin-jin penghuni Bukit Tidar tersebut. Tak sampai di situ, bukit tersebut juga menjadi salah satu bukit yang menjadi tempat pemujaan para kepercayaan animisme dan dinamisme. Banyaknya masyarakat yang memuja pepohonan, patung, dan benda-benda lain yang mempunyai kekuatan. Melihat kejadian tersebut, kemudian Syekh Subakir geram dan ingin sekali merubah kepercayaan masyarakat tersebut ke jalan yang lurus, yaitu ajaran agama Islam. Sebelumnya, Kuncoro Ningrat berpendapat bahwa agama Hindu merupakan agama pertama yang mulai bersentuhan dengan budaya Jawa. Agama Hindu memasuki tanah Jawa pada abad ke-4, namun kebudayaan Hindu Jawa baru tampak pada abad ke-8. Kemudian agama Buddha yang dibawa oleh dinasti Sailendra dari Sumatera pada abad yang sama turut memperkaya hasanah keberagaman masyarakat Jawa pada masa tersebut. Agama Islam mula masuk ke tanah Jawa sekitar abad ke-7, tetapi pada masa ini penyebarannya tidak begitu meluas. Agama Islam kemudian muncul setelah agama Hindu dan Buddha yang sudah ada di tanah Jawa. Tidak heran, pada waktu itu banyak tradisi masyarakat yang berasal dari agama Hindu dan Buddha yang sudah mendarah daging di masyarakat Jawa.
Disinilah letak di mana Syekh Subakir mengalami kesulitan dalam menyebarkan dakwahnya. Hingga suatu ketika ia mencoba untuk memahami apa yang menjadi dasar ajaran dalam tradisi tersebut. Pada akhirnya Syekh Subakir menemukan titik di mana yang melatar belakangi banyaknya masyarakat Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme tersebut. Karena masyarakat Jawa percaya dengan benda-benda yang bersifat gaib, mistis, dan magis, maka sukar sekali untuk agama Islam menular ke dalam masyarakat, walaupun banyak utusan yang dihantar untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian Syekh Subakir mencoba untuk menemui siapa yang merajai dari jin-jin tersebut. Ia lalu menancapkan tombak yang telah ia bawa, yaitu tombak Kiai Sepanjang. Tombak tersebut ditancapkan di puncak Bukit Tidar. Setelah ditancapkan tombak tersebut, suasana panas menyelimuti Pulau Jawa. Kemudian Syekh Subakir menemukan salah satu sosok yang terdapat di puncak Bukit Tidar. Sosok tersebut berwujud seperti Semar. Sosok tersebut adalah raja dari alam jin yang ada di Bukit Tidar. Hingga pada akhirnya pertarungan antara Syekh Subakir dan Raja Jin pun tidak terhindarkan. Pertarungan tersebut dilakukan selama 40 hari. Selama bertarung, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kemudian dibuatlah dua perjanjian antara Syekh Subakir dengan Raja Jin. Isi dalam perjanjian tersebut diantaranya adalah: pertama, Syekh Subakir diperkenankan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, namun dengan syarat jangan memaksa. Kedua, ketika sudah masuk ke agama Islam, jangan sampai merusak atau merubah tradisi Jawa yang sudah dibangun oleh nenek moyang sebelumnya. Perjanjian tersebut yang biasa kita kenal dengan sebutan Sabdo Palon. Dari perjalanan singkat perjuangan Syekh Subakir yang terdapat dalam kitab Musasar tadi, menyimpulkan bahwa kita sebagai masyarakat muslim hendaknya menjadikan Islam sebagai agama yang terus membaur dalam budaya dan tradisi yang sudah ada, bukan justru meninggalkan dan bahkan menghilangkan tradisi tersebut dengan cara merubahnya. Sehingga dengan cara melestarikan tradisi yang telah ada yang berlandasan agama, maka kita akan dapat dengan mudah menjadi pribadi yang santun, beretika, dan mempunyai rasa toleransi terhadap perbedaan agama, ras, suku, tradisi, dan budaya. Sekian, salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.